Selamat sore, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Keisha James Torus dari program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S21053 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Glorina Tayan dengan NIM 12S21060. Kami dari PER 29 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemecahan masalah terkait permasalahan yang telah diberikan. Di sini kami akan memecahkan permasalahan yang berjudul star baying, di mana tadi dijelaskan Ucok dan Butet ingin memecahkan solusi untuk dia dan rekan-rekan kerjanya supaya bisa membuat kapitalisasi transaksi dengan membeli buku. Di sini kami sudah mendiskusikannya dan memecahkan permasalahannya. Di sini kami menggunakan variabel nama yaitu ISBN-nya dengan tipe data string. Di sini kami menggunakan string karena variabel tersebut di sini kami menggunakan string karena variabelnya bisa menampung deretan karakter atau teks yang membuat bilangan-bilangan tidak dapat dioperasikan sehingga ada beberapa kesimpulan data-data yang mengandung masukan ke dalamnya. Ini kami juga menggunakan variabel namanya itu prints dan juga total transaksi dengan tipe data real. Kami menggunakan tipe data real karena tipe data real menampung bilangan pecahan desimal. Ini juga kami menggunakan integer. Memang variabel namanya quantity. Kami menggunakan tipe data integer karena integer itu variabel data yang terbentuk hanya bisa bernilai bilangan bulat atau bilangan positif dan negatif. Di sini kami menggunakan variabel nama beli dan tipe datanya boolean. Dan juga di sini ada total variabel nama yaitu total transaksi dan ekspresinya itu adalah 0. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pemecahan masalah terkait logaritma yang tertera di layar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis loop yang ada dan mengapa kami memilih loop. Pertama, loop while itu adalah kondisi yang benar akan diteruskan ulang, sedangkan while metode berulang dicek dulu terlebih dahulu, dan jika benar maka perulangan dikerjakan, dan jika salah maka perulangan dihentikan. Yang kedua ada do while, metode perulangan yang dijalankan satu kali, minimal satu kali, dan dicek pada baris while. Jika true maka perulangan dikerjakan, dan jika false maka perulangan dihentikan. Yang keempat ada for, awal dan akhir sudah pasti. Artinya range perulangannya telah ditentukan. Selanjutnya perbedaan antara perulangan while dan do adalah di mana tempat atau kondisi atau syarat yang diletakkan. Jika do while maka kondisi dinyatakan di akhir, dan jika while maka syarat atau kondisi ditentukan di awal. Lalu kami memasukkan kondisi beli pada kami memilih while karena di sini sebenarnya kami memilih dua, yaitu while sama do while. Tetapi di sini kami memutuskan untuk mengupload yang pertama while karena menurut kami pengerjaannya lebih
spesifik. Lalu kami memasukkan input ISBN, lalu memasukkannya ke dalam fase if else. Kami memasukkannya ISBN sama dengan tanda kutip 2, tanda dex, triple dex. Kami menggunakan tanda titik triple 3 karena di syaratnya sebelumnya kami di syarat soalnya telah dikatakan jika ISBN jika program ingin diberhentikan, maka hal yang harus dibuat adalah membuat ISBN sama dengan triple dex. Lalu jika if else-nya benar, maka masuk ke dalam input price, lalu input quality, selanjutnya masuk ke total transaksi. Total transaksi sama dengan price dikali quality ditambah total transaksi. Total transaksi yang dimaksud di situ adalah total transaksi sebelumnya. Lalu jika false, maka beli sama dengan false. Ini adalah tipe boolean. Lalu mengeluarkan output. Output di sini kami menggunakan toFix karena kami akan memunculkan output berupa dua bilangan akhir dari dua bilangan di belakang koma. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang proyek ini dengan menggunakan logarithm, menggunakan loop do while. Di sini dapat kita lihat penggunaan while di sini lebih ringkas daripada pengerjaan di while. Di sini kami menggunakan do while seperti yang tadi, hampir sama. Di sini kami cuma menggunakan tipe data string dengan namanya ISBN dan indeks buku. Di sini kami juga menggunakan tipe data real, namanya itu harga buku dan harga. Di sini kami juga menggunakan variabel namanya itu jumlah buku, tipe datanya integer. Di sini juga kami menggunakan variabel harga buku dengan expression-nya 0. Dan juga di sini ada indeks buku dengan variabel namanya itu indeks buku dan expression-nya itu ISBN. Di sini selanjutnya kami memasukkan loop do while. Selanjutnya kami memasukkan input ISBN. Lalu kami membuat if else. Jika ISBN sama dengan tanda kutip triple dex, maka jika benar, maka indeks buku sama dengan tanda, sebenarnya bisa tanpa tanda kutip ISBN. Tetapi karena takut terjadi kesalahan, kami memasukkan tanda kutip di menghapit ISBN. Indeks buku kami masukkan karena menurut kami alangkah lebih mudah jika indeks buku dan dimasukkan sebagai ISBN. Di sini adalah salah satu kesulitan kami ketika kami ingin memasukkan nilai berapa yang tepat untuk ISBN. Lalu jika indeks buku telah dimasukkan, maka output sama dengan toFix, sama seperti yang tadi, kami membuat harga buku, 2, artinya kami ingin harga buku dan mengambil angka 2 di belakang koma. Selanjutnya jika false, kami masukkan input harga, lalu
input jumlah buku. Selanjutnya kami membuat asesmen harga buku sama dengan harga buku ditambah harga dikali jumlah buku. Lalu masuk ke ISBN sama dengan triple dex. Kami akan melakukan pembuktian dengan run. Di sini kami akan Lalu kita di sini kami akan membuktikan apakah yang kami kerjakan atau yang kami diskusikan sudah terpecahkan atau belum dengan menggunakan run. Di sini kami sudah mengikuti apa yang diminta seperti yang di sini. Yang diminta tadi adalah ISBN buku. Sekarang yang diminta adalah format harga buku, yaitu $35,98. Baru yang diminta jumlah buku. Jumlah bukunya itu ada 1. Dan diminta lagi ISBN, yaitu nomor ISBN buku kedua. Baru yang diminta lagi harga buku, yaitu 14,15. Dan juga yang jumlah buku yang diminta yaitu 3. Dan juga string ISBN-nya itu triple dash. Dan jumlahnya itu keseluruhan adalah 78,43. Sekian hasil diskusi kami dan presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.